Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdai Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini udah insya Allah malam hari ini akan menjadi malam yang terakhir dari bulan puasa kita dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Apapun itu, mudah-mudahan kita bisa sampai lagi ke Ramadan yang akan datang lagi insya Allah. Teman-teman sahabatku semuanya, apapun itu kita harus menunggu dari keputusan Kementerian Agama, yang mana Kementerian Agama kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia harus menunggu dari Kementerian Agama karena Kementerian Agama ini masih melakukan sidang isbat pada hari ini. Sidang isbat ini untuk menentukan apakah hari Rabu atau hari Kamis hari raya kita gitu. Kalau di Malaysia ya kita harus tunggu dari kerajaan. Nanti insya Allah dalam pukul 9 atau pukul 8.30 nanti insya Allah ada pengumuman dari pihak kerajaan akankah hari Rabu atau hari Kamis hari rayanya guys. Jadi teman-teman sabar dulu ya. Buat teman-teman nih semuanya yang lagi mudik, lagi di perjalanan, atau yang mau balik kampung, yang belum sampai ke kampung halamannya, hati-hati, tetap hati-hati semuanya, tetap waspada karena biasanya hari-hari seperti inilah yang rawan kecelakaan. Jadi tetap berdoa dan hati-hati guys. Teman-teman sahabatku semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya diselamatkan sampai ke tempat tujuannya masing-masing. Buat teman-teman sahabatku semuanya, ini kemarin itu kan aku membuat perbedaan antara Indonesia dan Malaysia, perbedaan hari raya dan lebaran di Indonesia gitu ya. Hari raya Malaysia dan lebaran di Indonesia itu perbedaannya. Kemarin aku udah buat videonya dan ternyata ada yang komen di situ, katanya di Malaysia nih ada takbiran juga, karena yang aku sebutin di situ di Malaysia itu ada takbiran tapi nggak seperti di Indonesia gitu. Maksudnya malam takbir gitu, malam hari raya gitu. Biasanya kalau di Indonesia tuh meriah banget, memakai biasanya ada takbir keliling, takbir keliling kota atau bandar gitu, takbir keliling di apa ya, di desa-desa atau di kampung-kampung gitu. Dan di Malaysia takbir keliling itu nggak ada guys gitu. Dan kalau takbir di masjid ada, cuman hanya orang-orang tertentu lah gitu. Takbir keliling pun nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh hampir satu malam penuh guys takbirnya itu. Dan yang anak-anak tuh boleh gitu, anak-anak tuh datang ke masjid, anak-anak kecil gitu memeriahkan hari raya Idul Fitri. Di malam hari raya Idul Fitri itu datang ke masjid, takbir lah gitu gitulah. Dan biasanya di Indonesia itu kebanyakan masyarakatnya itu datang ke alun-alun. Kalau alun-alun tuh kalau di sini ya seperti di tengah-tengah kota, tengah-tengah bandarnya gitu, yang ada view bagusnya, itu pasti tempat berkumpulnya orang-orang di sana. Kalau di Indonesia tuh seperti itu. Dan biasanya tuh setelah jam 12 malam itu udah apa ya? Selain ada takbir keliling juga ada apa seperti kembang api lah, apa semuanya lah gitu. Tapi di Malaysia itu cenderung orang-orangnya itu biasanya yang merayakan seperti itu orang-orang asing yang ada di Malaysia ya. Tapi kalau orang-orang Melayunya itu biasanya malam takbir tuh ya ada juga yang di masjid, di surau gitu. Tapi nggak seperti di Indonesia lah, nggak satu malam gitu takbirannya, malam takbirannya. Ya seperti itulah. Dan ini gue tambahin aja ya, gue tambahin perbedaannya. Di Indonesia itu biasanya kalau malam hari raya itu seperti hari ini nih. Hari ini tuh malam disebutnya hari sembelihan. Hari sembelihan itu untuk potong sapi atau lembu lah guys gitu. Jadi kalau di kampungku itu sudah identik, dan bukan hanya di kampung tapi udah meluas ini ya.
Mungkin nggak semuanya semua Indonesia, tapi udah meluas, hampir mayoritas gitu. Itu motong motong apa ya, motong lembu, itu nanti jadi orang-orang satu kampung inilah, ginilah gampangnya gini, orang-orang satu kampung itu, ngumpulkan duit, satu rumah itu biasanya kalau sekarang 500 ribuan. 500 ribuan itu sama dengan kalau uang di sini sekitar 150 ringgit gitu. Di dikumpulkan dikumpulkan, setelah dikumpulkan dibelikan lembu, belikan sapi gitu, dan dipotong pada hari ini. Jadi hari menuju misalnya besok hari raya, jadi sekarang itu dipotong guys. Sekarang itu dipotong, dibuat tumpuk macam itu, dibuat satu-satu, dan itulah sapi satu itu dibagikanlah sama orang-orang yang udah nyumbang, udah apa ya, jadi nggak beli, ada juga yang beli ke kedai. Cuma yang paling banyak itu ya seperti itu udah menjadi tradisi dari nenek moyang kita dulu. Dan di Malaysia itu nggak ada seperti itu guys gitu. Jadi orang-orangnya di Malaysia cenderung beli ke kedai gitu, beli iya, seperti daging apapun itulah, ayam apa, cenderung beli kedai. Sedangkan di Indonesia itu sampai sekarang tuh masih banyak menggunakan metode orang-orang lama gitu, orang-orang dulu gitu ya, nenek moyang kita dulu itu dengan menyembelih sapi dengan urunan, kata orang sana. Kata apa ya? Sumbangan. Jadi beli sapi satu untuk sumbangan gitu. Beli sapi satu sumbangan 500 ribuan gitu satu kampung. Biasanya meluas tuh, banyak tuh kampung-kampung juga yang lain, kampung juga yang membuat seperti itu gitu. Jadi kalau di kampung-kampung tuh biasanya melakukan seperti itu, dan banyak juga yang hampir di seluruh Indonesia tuh melakukan seperti itu. Ada juga yang beli kedai, ada juga, banyak juga gitu. Dan biasanya itu di Indonesia itu kalau menjelang hari raya itu rawan kecelakaan. Ya, di Malaysia juga adalah kecelakaan, maksudnya eksiden di jalan itu biasalah. Yang namanya di jalan itu pasti ada, tapi nggak sebanyak di Indonesia. Kalau di Indonesia ini baru-baru ini udah berapa laporan ke kepolisian, dan berapa laporan udah disampaikan melalui kepolisian yang disiarkan di TV, itu udah hampir ribuan udah yang kecelakaan di jalan menjelang hari raya Idul Fitri ini. Dan di Indonesia itu ini kita berbicara mudik ya. Mudik itu identik dengan bawa barang banyak gitu guys. Kalau di Malaysia nggak ada tuh. Kalau di Indonesia tuh bawa barang banyak, diletakinnya di atas mobil gitu, atas keretanya gitu. Itu barangnya sampai banyak gitu guys. Bahkan ada yang diletakin di belakang gitu sampai pintunya nggak bisa ditutup gitu. Jadi itu udah menjadi tradisi kita gitu, udah menjadi kebiasaan kita gitu. Jadi kalau pulang mau mudik gitu ya, ya seperti itulah di Indonesia. Jadi nggak bisa dihilangkan itu semua gitu. Walaupun ya ada juga yang nggak bawa seperti, tapi udah mayoritas gitu. Dan untuk sekarang ini eh mudik itu mungkin akan menjadi mudik yang terbesar di Indonesia, karena hampir eh mencapai 191 juta orang akan mudik gitu. Jadi yang merantau, jadi di Indonesia itu kebanyakan merantau ya, apalagi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu paling banyak. Itu merantaunya ke Jakarta. Dan di tempat gua tuh yang paling banyak tuh ke Sumatera, Jakarta juga ada tapi sedikit. Yang banyak tuh ke Malaysia. Kalau di kampungku ya, di kampungku tuh bagian Sumatera yang banyak. Kerja ke bagian Sumatera itu ke ladang-ladang sawit, ke ladang karet gitu. Kebanyakan ke Malaysia gitu. Dan sekarang ini yang dari Malaysia itu banyak sekali yang balik ke kampung gua guys. Ya seperti Iki gitu, itu banyak yang balik kampung. Hanya gua yang nggak balik guys. Tapi nggak apa lah, nggak apa, karena ini tugas, tugas ya, nggak bisa ditinggalin ya, terpaksa berpuasa dan berhari raya di negeri Malaysia tercinta ini gitu. Apapun itu ya,
orang di sini juga merayakan. Cuman bedanya merayakan hari raya di sini dan merayakan hari raya di kampung itu ya pasti berbeda. Karena perbedaannya biasanya kami itu berkumpul dengan keluarga. Ya di sini hanya bisa berkumpul dengan anak dan istri. Biasanya di sana ada mak, ada bapak, ada bagi yang punya bapak ya. Ada saudara-saudara semuanya dan sekarang ya mau gimana lagi, masih dalam ikatan kontrak ya harus ikut lah gitu. Insya Allah jika tidak ada halangan, insya Allah tahun depan bisa beraya di Indonesia. Teman-teman sahabatku semuanya, ternyata nggak banyak sebenarnya perbedaan kita dengan Malaysia ini, cara-cara merayakan baik Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri. Karena kita harus sadar walaupun ya kita jauh dengan Malaysia, beda negara, tapi kita harus sadar betapa banyaknya keturunan-keturunan Indonesia yang ada di sini. Karena apapun itu, kita ini masih serumpun. Mau kalian menolak serumpun dengan Malaysia, mau kalian benci dengan Malaysia, sebenci apapun kalian dengan Malaysia, kita akan tetap seiman dengan orang-orang Melayu, dengan orang-orang Jawa yang ada di sini, orang-orang Bugis yang ada di sini. Kita tetap seiman, tetap bersaudara. Dan kita pantang menolak itu semua. Kita jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang bukan Muslim, yang sengaja membenturkan kita dengan kebencian melalui negara yang disebut Malaysia dan Indonesia. Kita sebenarnya dibenturkan oleh mereka yang mau mengadu domba kita sama Muslim. Padahal kita seharusnya, kita ini adalah Muslim yang kuat dari ASEAN ini. Karena Malaysia dan Indonesia ini yang sampai sekarang tuh di ASEAN itu masih yang terbesar lah penduduk Islamnya gitu. Seharusnya kita bersatu untuk menguatkan Islam, terutama di bidang ekonomi keislaman, agar kita ini sama-sama maju gitu. Kita ini agar sama-sama maju di rantau Asia ini gitu. Ya teman-teman sahabatku semuanya, apapun itu kita harus tetap berdamai dengan siapapun. Jangan pernah ada kebencian, jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi sengaja untuk diadu domba hanya karena untuk memutuskan silaturahmi kita, memutuskan tali persaudaraan kita. Karena apapun itu, kelak kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sahabatku semuanya, carilah saudara sebanyak mungkin, carilah teman sebanyak mungkin, karena rezekimu ada pada temanmu. Ingat, fikir baik-baik, tenangkan hatimu. Jangan sampai ada dengki, hati yang busuk kepada siapapun. Hilangkan semuanya di Hari Raya Idul Fitri ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada kesalahan ucapan dari saya pribadi dan keluarga saya, Romlia Pratama. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mohon maaf 1000 maaf. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, yang udah ngedukung. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.